Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pada malam hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah dinasti yang muncul pada saat dinasti Abbasiyah mulai kehilangan power, mulai menurun daya ikatnya terhadap masyarakat, sehingga kemudian ditinggalkan oleh rakyatnya. Dalam hal ini banyak sekali kelompok-kelompok yang kemudian mendirikan dinasti-dinasti, mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang selanjutnya berkuasa. Salah satunya adalah dinasti Buwaihiyah. Dinasti Buwaihiyah ini adalah dinasti yang beraliran Syiah sebenarnya, dan ini adalah kepemimpinan Syiah yang pertama di dalam sejarah kepemimpinan Islam. Meskipun kita saat ini melihat bahwa Syiah itu ya memang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan dinasti Buwaihiyah ini adalah kepemimpinan Syiah yang pertama. Kemudian bagaimana sejarahnya? Secara singkat, tadi sudah saya ceritakan bahwa muncul banyak sekali dinasti-dinasti atau kelompok-kelompok yang akhirnya tersebar di wilayah-wilayah yang dulu menjadi bagian dari dinasti Abbasiyah. Kemudian sebagian dari mereka mendirikan kekuasaan seperti halnya wilayah yang dibentuk dipimpin oleh pimpinan, kemudian sampai dengan lama-lama karena dinasti Abbasiyah ini mulai kehilangan power, mulai menurun daya kepemimpinannya, sehingga pada akhirnya sampai berdiri sebuah kerajaan baru. Ini adalah lokasi wilayah dari dinasti Buwai, atau kita sebut dengan ada di daerah Baghdad ya, Baghdad, Shiraz, Rai. Ini ada 3 lokasi ya, ada lokasi di Baghdad, di Rai, dan juga Shiraz. Kenapa dibagi 3 lokasi? Karena dinasti Buwaihiyah ini adalah pemimpin-pemimpin pertamanya adalah keturunan dari Abu Syuja, di mana Abu Syuja ini adalah ayah dari 3 orang putra, namanya Ali, Hasan, dan Ahmad, di mana 3 putra ini akhirnya awalnya mereka mengikuti militer dari salah satu negara bagian dari dinasti Abbasiyah. Kemudian prestasi mereka gemilang sampai akhirnya mereka diserahi wilayah untuk menjadi gubernur di sana. Nah, pada masanya ketika Abbasiyah ini mulai kehilangan power, yang tadinya jadi gubernur, dia menjadi raja-raja kecil sampai akhirnya minta diakui sebagai kerajaan yang berdaulat oleh dinasti Abbasiyah. Kemudian ini tadi sudah saya singgung. Ini cerita tentang dinasti Abbasiyah yang mulai meredup pada abad ke pada tahun 900-an Masehi. Kemudian pada era itu salah satunya adalah Buwaihiyah itu yang menjadikan wilayah-wilayah di 3 tempat tadi, di Rai, di Baghdad, dan juga di Shiraz. Kemudian itu adalah dinasti Syiah yang memimpin kurang lebih 110 tahun. Jadi 110 tahun itu mungkin waktu yang tidak sebentar ya bagi sebuah dinasti untuk menanamkan budaya, menanamkan pengaruh di dalam sebuah wilayah, sampai akhirnya nanti pada akhirnya juga akan runtuh. Tapi 110 tahun ini adalah waktu yang cukup untuk melahirkan orang-orang yang pada akhirnya akan menjadi penerus-penerus dari Syiah ini. Dan ini adalah yang pertama kali berkuasa. Kemudian tadi dia itu jadi di zaman dulu Baghdad itu sebenarnya menjadi bagian dari wilayahnya dinasti Abbasiyah. Cuman pada saat itu ada banyak tentara-tentara Turki yang
ada di Baghdad dan dalam tanda petik memiliki kekuasaan di Baghdad. Sampai akhirnya raja dari dinasti Abbasiyah ini minta tolong kepada salah satu petinggi dari dinasti dari Buwaihiyah, yaitu Ali, putra pertama dari Abu Syuja, yang bapaknya itu tadi, itu minta tolong supaya bagaimana daerah Baghdad ini kembali menjadi tidak seperti sekarang. Gitu. Artinya mengusir tentara-tentara Turki dari Baghdad. Sampai akhirnya dia berhasil melakukan itu dan kemudian oleh Raja Abbasiyah pada saat itu kemudian minta untuk diakui bahwa wilayah Baghdad ini adalah bagian dari dinasti Buwaihiyah. Sampai akhirnya menjadi ibu kota dari dinasti Buwaihiyah. Sehingga ini perlu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kadang-kadang kita itu kalau mau minta bantuan atau minta tolong, ya kita harus melihat betul siapa yang sedang kita mintai tolong. Jangan sampai setelah pertolongan itu diberikan dan kemudian gemilang atau sukses, kita sendiri yang kemudian akan menuai kerugian. Misalnya wilayahnya diambil atau aturannya diintervensi, kemudian harus melakukan ini dan itu sesuai dengan request dari orang yang sudah menolong. Maka dari itu betul kata Rasulullah bahwa ketika kita ingin mencari sahabat karib atau orang yang mungkin akan selalu kita mintai bantuan, itu carilah secara selektif, jangan sembarangan. Meskipun dalam berteman kita harus berteman dengan siapapun, tapi untuk mencari sahabat dekat atau orang yang mungkin akan tahu seluk-beluk dari diri kita, maka tentu pilihlah sahabat yang seiman paling tidak ya, atau yang kedua paling tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang Islam, karena itu yang kemudian akan menyelamatkan kita. Kalau kita salah memilih teman curhat atau teman bergaul yang itu akan dekat dengan kita, maka ketika itu salah bisa jadi itu justru menjadi bumerang bagi kita. Kemudian akhir dari dinasti Buwaihiyah ini sama, sebenarnya ini adalah kasus yang sangat sangat biasa terjadi dalam tanda-tanda keruntuhan sebuah dinasti, yaitu adanya perebutan jabatan dan kekuasaan. Hingga pada akhirnya dinasti Buwaihiyah ini berakhir kekuasaannya karena pada saat itu diambil alih atau dalam tanda petik mungkin diserang ya oleh dinasti Seljuk yang berasal dari Turki. Sehingga pada tahun 944 itu dinasti Buwaihiyah ini runtuh, tidak lagi berkuasa dan digantikan oleh dinasti Seljuk dari Turki. Dan dinasti Seljuk ini yang nanti mungkin akan punya kekuatan baru sebagai pengganti dari dinasti Buwaihiyah ini. Jadi setelah Abbasiyah runtuh itu sebenarnya banyak kerajaan-kerajaan kecil, tapi kerajaan-kerajaan itu tidak semua powerful. Nah, yang kemudian terceritakan dalam sejarah itu biasanya yang memang punya power atau dia punya kekuatan lebih dibanding kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Misalnya di Mesir kita tahu ada dinasti Fatimiyah, kemudian di Baghdad itu ada dinasti Buwaihiyah, nanti kemudian diambil alih oleh dinasti Seljuk, sampai akhirnya nanti kembali pada pangkuan Islam dengan munculnya dinasti atau kerajaan Turki Utsmani. Demikian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya